Channel Sayem Printer kali ini akan membahas tentang printer ya, yaitu Epson L3210 dengan kasus paper jam atau tidak menarik kertas. Ini kasusnya beda dengan yang sudah kami bahas sebelumnya. Kalau dari bahasan sebelumnya itu lebih spesifik ke kertas nyangkut. Nah, kalau ini itu kertas tidak bisa tertarik atau paper jam. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu konten soal menangani kertas nyangkut, itu ada link di atas. Nah, silakan bisa dicari atau dilihat konten kami soal kertas nyangkutnya. Ini bahasanya berbeda. Ini lebih ke paper jam dan si kertas tidak berhasil tertarik. Seperti apa video lengkapnya? Bisa disimak sampai habis videonya. Nah, sekarang langsung ke bahasan kasus paper jam yang kami maksud ya. Ini langsung saja ke bahasan. Nah, seperti ini kasusnya. Ini hanya sekedar contoh ya. Ini kami contoh biar cepat memakai fitur scan saja. Seperti ini. Nah, itu si printer ada aktivitas menarik kertas, tapi si kertasnya tidak berhasil tertarik alias paper jam. Nah, di sini ada keterangan lampu merah kertas menyala. Itu artinya dia si printer itu meminta kertas, padahal di sini jelas ada kertasnya. Nah, bagaimana kalau kita mengalami hal-hal seperti ini? Nah, ini nanti kami akan bahas tidak full tutorial teknis mendetil ya. Jadi kami sampaikan kisi-kisinya saja atau garis besarnya apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sudah terlanjur paper jam tapi kertas tidak tertarik dan kertasnya ada di tray. Nah, kita bisa, mungkin kalau penasaran bisa dicoba sekali lagi. Kita tekan tombol lagi. Nah, si kertasnya tidak berhasil tertarik. Langkah pertama adalah kita matikan. Kita matikan si printer. Jangan sampai kita mengotak-atik printer dalam kondisi printer menyala. Ini kita matikan ya. Ini sudah kita biarkan saja lampu merah menyala. Kita tunggu sampai printer benar-benar mati. Nah, langkah pertama adalah kita ambil kertasnya. Kemudian kita cabut listrik PLN-nya ya, yang terhubung ke stop kontak. Nah, ini kita cabut biar benar-benar tidak ada listrik masuk ke dalam printer. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat sesuatu di tray. Ini sering terjadi, dia terganjal sesuatu di traynya. Nah, kita masukkan, kita periksa lubang tray. Nah, kita raba-raba di area tray kertas ini ya. Mungkin ada sesuatu, barangkali tusuk gigi atau apa ya, atau pulpen, pensil, kemudian barang-barang lain misalkan yang kalau misalkan kita posisinya ada di kantor dan banyak yang memakai, bisa jadi ada sesuatu barang atau benda jatuh ke sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini di sini saya contohkan, ini ada sisir
Ini hanya untuk contoh kasus ya. Kemarin juga ada kejadian atau fakta itu di dalam tray kertas ini dia kemasukan sisir yang cukup besar sehingga si kertas tidak bisa tertarik atau paper jam. Nah, ini hanya contoh ya, ini ada benda sisir sehingga si kertas itu tidak bisa masuk ke tray atau ke roller printernya. Bisa jadi benda lain, misalkan yang kita sebutkan tadi ada pulpen, pensil, kemudian alat-alat tulis dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah kita periksa di tray ini itu ada benda atau tidak. Nah, kita bisa geser kanan kiri seperti itu, kita periksa secara seksama dia ada benda atau tidak. Kalau sudah yakin tidak ada benda atau bersih, nah itu mau nggak mau langkah berikutnya adalah membongkar printer. Kalau printer diharuskan dibongkar, ini saya sarankan untuk kalian yang sudah terbiasa mengotak-atik printer ya, atau paling enggak punya skill atau keahlian dalam membongkar atau punya pengetahuan teknis soal printer. Jadi tidak disarankan bagi Anda yang benar-benar blank dalam hal teknis printer atau dalam hal reparasi. Oke, kalau sudah terbiasa, misalkan biasanya orang-orang percetakan, orang-orang IT, perusahaan IT kantor itu terbiasa mengalami hal seperti ini atau menghadapi masalah seperti ini kami rekomendasikan untuk membongkar sendiri. Tapi kalau bagi yang Anda yang tidak menguasai sama sekali skill teknis atau teknik membongkar, kami sarankan tidak dilakukan sendiri ya. Bisa ke tempat reparasi atau ke tempat service center Epson. Jadi kalau langkah tadi sudah dilakukan dan traynya bersih, tidak ada barang, itu langkah berikutnya adalah membongkar. Nah, di sini ada segel Epson, jadi harus merobek segel ini ya kalau misalkan mau membongkar. Tapi terserah, kalau kalian mau menggaransikan itu juga tidak masalah, digaransikan ke Epson, barangkali itu masih bisa garansi. Tapi kalau bagi Anda yang mungkin terkendala pingin cepat atau jauh dari tempat service center Epson atau tempat reparasi printer, langkah ini bisa dilakukan yaitu dengan membongkar si printernya. Ini di sini ada baut ya, di sebelah kiri ada baut dan ada segel, nanti bisa kalian lepas. Kemudian nanti di sini ada beberapa mekanis dudukan scanner. Jadi kalian harus melepas semuanya ya di sini. Nah, intinya si scanner ini bisa terbuka. Bautnya cuma ada di sebelah kiri. Kalau untuk L3210 hanya di sebelah sini ya. Di sebelah sini nanti tidak ada baut. Tapi di sini ada mekanis untuk membuka scanner. Ini bisa kalian copot dulu semuanya. Nah, nanti bisa terangkat seperti ini ya. Nah, ini kita bisa mengakses seluruh komponen dalam di printernya. Kita copot-copot dulu aja sih kabel-kabelnya. Ini di sini. Di sini ada kabel panel, kita copot. Kemudian kabel scanner, ini harus hati-hati ya, untuk kabel scanner ini kan sangat lembut sekali pinnya, jadi harus hati-hati saat melepas. Pastikan kabelnya utuh, jangan sampai terjadi rusak malahan si kabel scannernya. Termasuk kabel scanner yang satu lagi, ini kabel dinamo, itu juga harus hati-hati dalam lepas. Tapi yang paling harus hati-hati adalah yang ini, yang 17 pin yang untuk optik scanner. Nah, ini sangat-sangat rentan untuk rusak. Nah, nanti kalau rusak dan kita masukkan lagi saat pemasakan, itu nanti akan bisa menimbulkan masalah baru. Si scanner biasanya langsung error seketika. Nah, ini sudah
kita lepas kabel-kabelnya. Kemudian kita geser. Cara melepaskannya adalah dengan geser sedikit ke sebelah kiri. Nah, ini sudah kita lepas. Nah, yang kita periksa berikutnya adalah si gear ini ya, gear pemutar ASF di sini. Ini seringkali rompal. Nah, di sini ada pengunci dari gear, tinggal kita ambil. Nah, nanti kalau sudah berhasil terbuka gearnya, nanti seperti ini modelnya. Nah, ini salah satu kelemahan dari Epson EcoTank ya, hampir semua EcoTank itu si gear yang sisi dalam, sisi yang tengah ini itu sering rusak atau jebol di sini. Jadi rompal, kemudian akhirnya dia menimbulkan masalah si printer tidak dapat menarik kertas, dan cirinya itu biasanya ada suara keras. Nah, kalau gear ini oke, setelah kita bongkar ya, ini tidak kami contohkan karena cukup mudah ya. Di sini cuma kuncinya ada dua bagian, ini tinggal dirilis saja. Kemudian langkah berikutnya adalah cek roller kertas. Untuk roller kertas atas ini kita bisa langsung akses roller kertas atas. Kemudian di sisi tengahnya ada baut ya, jangan lupa dibuka untuk pengunci dari roller. Ini bisa kita contohkan seperti ini ya. Kemudian ini di tengahnya ada semacam pengait. Nah, ini sudah kita berhasil melepas si pengunci dari roller kertas. Ini ada pernya, bisa kita lepas dulu. Nah, ini sudah terlihat ya, ini roller kertasnya, roller kertas yang atas. Nah, kalau misalkan dia sudah terlalu gundul ya tinggal diganti. Itu banyak yang jual di tempat kami pun, stoknya sangat banyak untuk roller kertas yang atas seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah cek roller bawah. Nah, cek roller bawah di sini ya. Ini yang paling rusak sebenarnya roller bawah yang berlokasi di sini. Dan cara ngaksesnya cukup mudah ya. Kalau roller bawah ini cara ngaksesnya kita dari posisi bawah printer. Nah, kita bisa angkat seperti itu. Nah, ini posisinya ada di sini ya. Ini saya jungkir begini biar kalian tahu untuk posisi roller bawah. Ini cuma dikaitkan sama satu buah pegas. Jadi kalau misalkan ingin mencopot, jadi yang pertama kali copot adalah pegasnya. Nah, ini setelah pegasnya dicopot, kalian bisa langsung mengambil si rollernya, ditarik ke depan. Nah, ditarik ke depan atau ke bawah, ini rollernya bisa langsung lepas seperti ini ya. Ini sudah berhasil kita copot. Nah, setelah kita mendapatkan roller ini, kita periksa kondisinya, karena memang roller yang bawah ini yang lebih sering rusak dibanding yang atas. Mungkin kalau di presentasi, kalau yang bawah ini rusak 2 kali, mungkin yang atas baru sekali. Seperti itu ya kira-kira. Nah, kita cek ini karetnya sudah gundul atau belum, kemudian dia bisa diputer atau tidak. Nah, ini biasanya diputernya cuma satu arah ya. Kalau dari gambar layar ini bisa diputarnya hanya ke atas, ke bawahnya terkunci atau tidak bisa. Nah, kalau terjadi gundul atau di sini ada rusak tidak bisa diputar, berarti harus diganti.
Kemudian kita jelaskan soal roller yang ori, benar-benar ori 100%, dan yang tidak ori. Jadi yang model seperti ini nih, ada yang kualitas nomor 1 yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Nah, ini coba kita buka ya komposisinya seperti apa. Nah, ini sudah kita buka. Nah, ini yang part yang paling bagus itu seperti ini. Jadi di asnya itu ada semacam plat besi. Kemudian di sisi kanan itu ada per. Nah, ini ada per masuk di sini. Kemudian ada sebelahnya lagi itu ada karet. Nah, ini ada karet. Nah, hati-hati. Ternyata saat ini banyak beredar itu part nggak ori atau rakitan. Dia di sininya juga ada besi seperti ini, tapi di sisi kanan itu tidak ada karetnya, tidak ada karet hitam ini ya. Nah, karet atau apa ini yang ring yang hitam ini biasanya tidak ada. Jadi cuma besi aja, dan dia posisinya itu kurang ngepas ya. Kami beberapa kali dapat barang itu ternyata dia barang rakitan. Nah, dan posisinya itu tidak ngepas presisi seperti ini. Jadi dia di posisi rollernya itu dia tidak pas. Jadi ada melebar seperti ini. Melebar sehingga kalau dipasang itu kurang presisi. Nah, ini ciri yang roller yang paling bagus. Ini yang biasanya yang agak mahal. Kalau kita unboxing dari yang part bener-bener orinya ada seperti ini ya. Ada lakban kuning, kemudian ada bubble, plastik bubble. Nah, ini kita coba salah satu. Nah, ini yang benar-benar ori seperti ini. Strukturnya sama persis yang kita bongkar tadi dari printer ya, dari printer sini. Strukturnya sama persis yang ini. Ini spare part yang benar-benar ori. Nah, ini ada besi, kemudian di sini ada ring hitam, kemudian di sini ada per, dan sama persis dengan yang ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, mengenali roller yang benar-benar ori atau kualitas yang paling bagus seperti itu. Nah, di pasaran juga ada model roller yang asnya plastik. Ini asnya plastik hitam seperti ini ya. Ini yang harganya lebih murah. Ini biasanya asnya ini adalah rakitan, dan dia tidak ada ring hitamnya di sebelah sini. Kalau kualitasnya ya bisa dipakai, tapi memang nggak sebagus yang ori. Ini ada cukup perbedaan ya. Ini ada perbedaan di sini. Asnya plastik, di sini besi, kemudian di sini ada ring hitam, di sini tidak ada ring hitam, dan tidak ada pegangan yang putih ini. Si bentuk karetnya pun juga beda sih. Kalau kita lihat dari ini ya, ini yang as hitam ini karetnya lebih halus, cenderung lebih halus. Kemudian yang ini lebih kasar. Nah, tergantung kalian mau yang mana. Kalau ini harganya cukup mahal dan original dari Epson. Kalau ini ya seperti itu, harganya murah tapi bisa dipakai. Itu ya, kalau menurut saya kalau ada budget mending ganti yang bagus sekalian atau yang ori biar awet. Di itu ya, kita rangkum dari beberapa kasus atau kita bongkar dari L3210 kali ini. Yang pertama adalah cek tray di kertas ya. Cek tray di kertas ini ada kotoran atau benda-benda asing yang masuk atau tidak. Yang kedua adalah cek gear di sebelah sini, gear coupling ASF disebutnya. Kemudian yang ketiga adalah cek roller kertas atas dan cek roller kertas bawah. Mungkin dari saya printer sekian dulu.
Salam sukses selalu dari saya Printer.